berjumpa kembali dengan kami dari PUK SPKP SPSI PT Sumirabur Indonesia dalam agenda ngoceh, ngobrol seputar receh. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, tapi gak istimewa banget. Cuman ya ini narasumber, memang narasumber yang didatangkan dari jauh, ya sudah terkenal lah di kawasan Karawang, ya terutama dengan perjuangan buruh di Kabupaten Karawang. Kita sambut, beliau adalah sekretaris pimpinan cabang Kabupaten Karawang, Bung Anto Budianto. Sehat Bung? Alhamdulillah. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Dari sana ke sini bawa kendaraan apa jalan kaki? Oh iya, kita pakai kuda Bung. Oh, dari pagi berarti Bung ya. Sekarang baru jam 9 ini, berarti kan dari subuh nih. Menyempatkan waktu buat kita, buat PT Sumirabur, buat podcastnya, ya di sela-sela kesibukan. Tentunya ini sangat penghargaan yang sangat baik buat kami dari Bung Anto. Kita acaranya pagi ini ngopi dulu. Kita ngopi dulu Bang. Oh ya, ini kopi ini dibuatkan nih. Ini pahit juga nih. Pahit ini. Kayak kehidupan. Ya, pahitnya kehidupan. Pahit ya Bung. Nah, memang dari filosofi kopi ini kita bisa bercerita bahwa kepahitan itu ternyata bisa dinikmati Bung. Iya. Oke. Jadi awalnya segala sesuatunya bahwa kita itu sangat menikmati. Sangat, apalagi ini memang ciptaan Allah ya, dari alam. Bung, kita nih diskusi hari ini pagi ini ya, kaitan dengan teman-teman juga anggota pengen mengetahui sih kenapa sih kita tuh berserikat gitu kan. Ya ada fenomena nih, berserikat tidak berserikat kok sama saja. Lalu apa untungnya berserikat kan gitu ya Bang ya. Ya jadi mungkin Bang Anto bisa menggambarkan nih, apa sih pentingnya bahwa serikat buruh itu untuk ikut dalam berserikat gitu. Baik Bung, terima kasih banyak. Ini sudah memang pertanyaan ini yang banyak dilontarkan dan memang kita perlu tahu juga bahwa kawan-kawan yang di anggota itu kenapa sih harus kita berserikat. Yang pertama tentunya gini, ketika kita suatu perjuangan itu harus kita yang pertama kita memaknai suatu perjuangan. Justru dengan kita berserikat, yang pertama kita melihat juga bahwa faktualitas diantaranya adalah perjuangan itu justru ada di dalam organisasi. Bahwa yang kedua, kita berorganisasi itu menjadikan suatu jembatan untuk dia menyambung aspirasi kawan-kawan yang di bawah, karena kita tidak mungkin bahwa kita pribadi untuk kita menuntut apapun tanpa kita organisasi itu tidak akan bisa. Misalkan Bung Denny nih, kita coba bukan anggota serikat dan segala macam, tiba-tiba meminta kepada manajemen, saya mau minta upah dan segala macam secara pribadi tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Salah satunya adalah di dalam hal berserikat. Yang ketiga tentunya kita nanti bisa juga dalam hal suatu permasalahan dan segala macam kita bisa meminta suatu pertanggungjawaban berupa diantaranya adalah advokasi dan hal yang diantaranya adalah pembelaan dan diklat dan segala macam. Tentunya selanjutnya kita melaksanakan amanat undang-undang, tentunya ini yang terpenting. Kita melaksanakan undang-undang 21 tahun 2000. Artinya bahwa dengan berserikat itu antara buruh yang tidak berserikat dengan berserikat, salah satu parameternya bahwa yang berserikat itu secara kekuatan hukum lebih kuat gitu. Lebih kuat tentunya. Yang tadi tuh kita memaknai itu tadi bahwa faktualitas di dalam hal suatu perjuangan itu ada di dalam serikat pekerja tentunya. Termasuk kita lari misalkan ibadah, faktualitas ibadah tentunya ada di dalam satu serikat pekerja. Bayangkan Bung, kita serikat pekerja nih, kita aksi misalkan dari ujung ke ujung dan segala macam, lahirlah upah yang besar bukan karena upah itu ada lebih besar lagi, begitu turun gitu, tiba-tiba upah besar nggak ada tuh, semuanya pasti diperjuangkan. Yang kedua tentunya ketika upah itu sudah terrealisasi semua dan dirasakan semua sama masyarakat, bahkan masyarakat awam lah, ketika dia memasukkan kerja anaknya dan segala macam, Pak sekarang upahnya besar, tinggi dan segala macam. Disitulah letaknya bahwa faktual yang kita tentunya perjuangan hasilnya mereka bisa dirasakan secara tidak langsung. Iya betul. Tapi fenomena yang terjadi gini Bu, kan di beberapa perusahaan juga ada lah berserikat dengan berbagai macam federasi, konfederasi atau berbeda-beda ataupun bahkan sama gitu.
Tapi faktanya kaitan dengan tadi Bung sampaikan terkait pengupahan, maka terjadilah disparitas pengupahan itu tadi dengan nilai yang berbeda-beda. Ya kan, hasilnya federasi atau hasilnya dari PUK ini, PUKB itu berbeda-beda. Nah ini bagaimana ini memaknai seperti ini? Kalau terkait masalah berbeda-beda, tentunya kan upah itu ada satu upah minimum ya, yang di atas batas lah, batas ambang batas untuk dia kenaikan upah di kabupaten gitu kan. Nah berapa? Kalau dia lebihnya, kalau dia kurang, tentunya kan dia akan melanggar undang-undang tuh. Tapi kita harus lebih di atas. Nah kelebihannya ini, bagaimana dia mengukur atas kemampuan daripada perusahaan salah satunya. Keduanya tentunya dia atas batas negosiasi serikat pekerja serikat buruhnya. Ini harus kita pahami. Apabila memang kita itu tidak paham terkait masalah perburuhan, maka kita tidak akan tahu berapa sih keuntungan perusahaan, berapa sih kerugian perusahaan, sehingga perusahaan itu dengan notabene bahwa mereka itu mengatakan per tahun itu adalah rugi. Artinya gini Bu, kalau kemampuan perusahaan kita dari serikat pekerja tidak bisa berbuat banyak. Kemampuan perusahaan itu biasanya manajerial, secara manajer bagaimana. Tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam perjuangan PUK ini tadi. Nah ini bagaimana nih mensikapinya supaya kita tuh punya kemampuan yang sama di dalam perjuangan di masing-masing PUK-nya. Karena ada problem eksternal itu kemampuan perusahaan yang memang itu bermacam-macam tuh, setiap perusahaan berbeda-beda. Tetapi tentunya ada langkah-langkah yang sehingga antar PUK itu menjadi kekuatan yang sama gitu. Tentunya kita kalau misalnya di PUK dan anggota itu kita harus upgrading pengetahuan dengan melalui diklat-diklat dan segala macam. Artinya kita harus benar-benar mengupgrade kawan-kawan di bawah ini dengan ilmu pengetahuan organisasi baik dengan aturan dan segala macam. Termasuk di dalam hal masuk dalam perusahaan kita harus mengetahui untung rugi. Bukan hal tidak mungkin kita tahu tentang untung rugi. Setidaknya kita bisa mempunyai gambaran dari mana, yaitu dari produksi dan segala macam, untung rugi dari segala macam. Apalagi yang memang perusahaan itu adalah TBK ya, bisa diakses dengan publik. Terbuka dia terbuka. Nah kawan-kawannya, kawan-kawan PUK tentunya harus upgrade tuh, yang malas-malasan untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu, terus kemudian diklat-diklat, bisa mengupgrade dari skill juga. Kita ada kesempatan untuk kuliah. Dan apa sih sebetulnya yang akhirnya kita ada perbedaan-perbedaan? Apa sih sebetulnya poin penting atau poin yang memang menjadi positif atau poin yang memang kita bisa unggulkan dari federasi kita ini sebagai FSPCAP ya, Kimia, Energi dan Pertambangan gitu, dibanding federasi lain? Apa sih sebenarnya nilai jual kita ini? Kita SPCAP SPSI mempunyai blueprint untuk menjawab tantangan nanti ke depan di tahun 2025-2029. Tentunya kita mempunyai blueprint yaitu dengan 6 agenda penguatan dan 4 haluan organisasi. Di antaranya bahwa kita sangat berbeda pada saat kita tahun-tahun yang dulu itu dengan tahun 2024 sekarang 2025, tentunya iklimnya sangat berbeda. Karena kalau dulu adalah kita dengan aksi dan segala macam itu memang menjadikan suatu solusi yang memungkinkan. Tapi sekarang kita balik, bahwa yang sekarang solusi yang paling tepat adalah bagaimana kita bisa meningkatkan dan kita bisa menciptakan advokasi handal. Jadi perjuangan yang memang dulu itu dengan cara aksi itu parlemen jalanan lah kita sebut seperti itu. Yaitu walaupun tetap itu dijalankan, tetapi dasarnya sendiri kaitan dengan pengembangan sumber daya manusia itu yang didorong di dalam 6 penguatan organisasi gitu ya. Penguatan organisasi, yaitu 6 penguatan ditambah dengan 4 haluan organisasi itu menjadikan blueprint SPKP SPSI untuk menjawab tantangan sehingga di tahun 2027 insya Allah SPKP SPSI menjadikan kelas dunia dengan melaksanakan blueprint tadi. Bung, kalau di Karawang sendiri PC pimpinan cabang PUK yang tergabung di pimpinan cabang sekarang ada berapa, Bung? Ada 22 PUK, terdiri dari sekitar 10.000 anggota. 22 PUK itu artinya sama dengan 22 perusahaan gitu ya, Bung? Ya, 22 perusahaan. 22 perusahaan yang tergabung itu tentunya kalau kita melihat kepada fenomena yang ada terjadi di Karawang, yang informasi berdasarkan informasi itu perusahaan itu udah 2.000. Sementara kita baru 20 itu kan, atau 23 atau baru 1%-nya dari apa yang
yang ada di Karawang gitu. Ke depan bagaimana Bung untuk pimpinan cabang sendiri? Ya, kita ke depan harus kita bisa menjawab tantangan tersebut karena kan tidak hal sedikit ya. Ini kita dipenuhi dengan eksternal yang terkait dengan masalah tadi itu banyak serikat pekerja dan banyak juga diantaranya mereka bisa mengadopsi ada juga Bung, ada satu perusahaan yang hanya dengan persyaratan saja menjadi serikat pekerja. Nah ini kan kita maknai tadi tuh bahwa kita perjuangan itu bukan hanya sekedar kita perjuangan, tapi bagaimana kita bisa memaknai sebuah perjuangan itu dengan suatu ibadah. Kalau orang-orang Islam itu kan kita menjadikan suatu faktual. Ketika orang itu memberikan misalkan tangan kanan gitu, kalau dalam keterangan itu ya tangan kiri nggak boleh tahu, gitu. Jadi gitu. Itu adalah suatu faktual. Ketika kita berjuangan, walaupun bagaimanapun orang tidak ada yang mengucapkan bahwa ayo terima kasih Bung, bahwa ini sudah diperjuangkan, terima kasih Bung, nih bonus udah besar, terima kasih Bung, nih sekarang PKB bagus, terima kasih Bung, hari ini kita udah melaksanakan family gathering. Nah ini tentunya mereka tidak sadari bahwa semua itu adalah perjuangan PUK di dalam internal itu, apalagi dalam di eksternal. Bagaimana di eksternal kita memperjuangkan di dalam hal aturan sekarang regulasinya, apalagi yang sekarang undang-undang cipta kerja, yang memang sangat bertentangan dengan undang-undang dasar itu bertentangan gitu. Jadi ada beberapa item yang memang nilainya mendegradasi apa yang sudah ada gitu. Nah, iya itu. Oke, Bung, ngopi dulu Bung. Ngopi dulu. Wah, biar bicara nih. Iya. Luar biasa. Tapi Bung gini Bung. Sebetulnya kalau kita bicara SPK kadang-kadang kita tuh terkunci kepada paradigma yang ada tuh gini. SPK, SPSI Kimia, Energi dan Pertambangan. Nah, teman-teman yang memang bukan berserikat kemudian tidak ada di dalam sektor itu, bukan saya tidak ada di sektor kimia, sektor energi tidak, di sektor pertambangan tidak. Tetapi mereka itu pengen bergabung, itu bisa nggak itu begitu? Oh sangat bisa. Gini sebenarnya. SPK, SPSI, kenapa kita dari kimia, energi, pertambangan? Karena gini, dulu mengisyaratkan bahwa regulasi itu menjadikan satu ungkung. Jadi di atas batasan dia masuk dia klasifikasi apa KLBI-nya gitu kan. Nah kita mengambil KLBI itu adalah kimia dari pertambangan karena kita seyogianya bahwa di dalam ungku itu minimal dia besar tuh upahnya, termasuk di dalam hal kimia tuh. Maka kita ambil pertambangan ambillah federasi itu dengan federasi, federasi kimia di pertambangan. Bagaimana sih yang lainnya bisa masuk ke sektor cap gitu? Ya sangat bisa. Boleh ya. Nah salah satunya bahwa cap ini sudah berafiliasi kepada industri oil. Kemudian dia tentunya yang sekarang ini sangat bangga ketika kita masuk konfederasi. KSPSI. Tentunya salah satunya kita sudah masuk juga di ATUK dan itu ASEAN Trade Union dan dia International Trade Union juga. Tentunya kita dari nasional sampai ke ASEAN tentunya udah kita bisa artinya sudah kelas tinggi internasional ya. Nah yang mereka untuk gabung kita masuk dalam industri oil semua. Nah bahwa kita mempunyai standar, tapi kita mempunyai standarisasi yaitu tadi bahwa kita masuk di dalam ungkunya tadi tadi masuk dalam kimia, energi, pertambangan gitu. Karena kita ini dari pimpinan unit kerja ada berkontribusi kepada pimpinan cabang, pimpinan daerah di Provinsi Jawa Barat, kemudian pimpinan pusat gitu ya. Nah, langkah-langkah dari pimpinan cabang sendiri ya kaitan dengan kontribusi PUK kepada pimpinan cabang kan tentunya juga berkontribusi kepada pimpinan unit kerja kan, kita dengan ada mengadakan training dan lain-lain gitu. Nah, sekarang itu apa sih kekuatan dari pimpinan cabang Karawang itu kontribusi terhadap PUK gitu? Kontribusi terhadap PUK tentunya kita kan sesuai dengan anggaran dasar. Kita mempunyai satu anggaran dasar yang mana kita tidak boleh untuk kita dilanggar. Di antaranya kita melaksanakan bagaimana membuat kaderisasi, membuat orang-orang yang hebat di bawah dia harus kita memberitahu bahwa mereka bagaimana cara dia bernegosiasi, bagaimana dia beradvokasi, bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Tentunya ini kan tidak lepas daripada kita selalu koordinasi dan konsolidasi. Dan kita membuat suatu program itu melalui diantaranya adalah hasil daripada musyawarah cabang, rapat kerja cabang. Kita wujudkan amanat itu.
Terus Bu, pengembangan sumber daya yang saya dapat informasi bahwa di pimpinan cabang juga mengadakan sekolah bahkan sampai universitas Ya, gitu. Gitu ya. Ya, alhamdulillah kita pimpinan cabang tentunya kita selalu mengupgrade bagaimana sesuai dengan regulasi yang ada. Tadi saya sudah katakan bahwa kita bukan hanya karena kita aksi, tapi kekuatan sekarang ini adalah membangun bagaimana kekuatan hukum, membangun sumber daya manusia, yaitu dia melalui dia dengan lembaga bantuan hukum. Ini sangat efektif untuk kita membantu itu. Berapa orang Bung yang kemarin sudah lulus di kita fasilitasi untuk menjadi seorang sarjana hukum atau bahkan advokat, berapa orang sekarang itu? Yang kemarin angkatan pertama itu alhamdulillah kita udah 11 orang. 11 orang. Ada satu advokat semua. Dan kemudian sekarang ini hampir 22 orang ya. Ini angkatan yang kedua. Dan kita coba nanti setelah selesai semua, kita ada suatu evaluasi dan nanti kita akan coba untuk membuat suatu lembaga bantuan hukum yang nanti diarahkan untuk membackup seluruh anggota yang ada di Kabupaten Karawang. Ya, jadi kalau kita lihat ya pendidikan advokat, pendidikan dasar, ada diklat ya, karena kita juga pengen berkelas dunia. Ada terus tuh kegiatan di pimpinan cabang ya, Bu ya. Iya, ada terus ya. Jadi itu untuk pengembangan, itu bagian dari bahwa pengembangan sumber daya manusia itu diharapkan menjadi investasi lah ya di pimpinan cabang sendiri. Dan mudah-mudahan ke depan juga pimpinan cabang juga bisa bisa terus memantau para PUK, karena memang kita ini inginnya semua PUK yang tergabung di pimpinan cabang itu menjadi standarisasi minimalnya di mana gitu. Jangan supaya disparitas antar PUK itu tidak terlalu jauh gitu Bung ya. Jadi kalau disparitas segini ya segini lah. Pasti ada perbedaan, tentu pasti itu. Tapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Bung, kaitan dengan bentuk perjuangan ke depan ya bagi mungkin dari pimpinan cabang ya kaitan dengan upah. Kalau misalkan tidak ada serikat pekerja, pada saat si pemerintah itu menetapkan, yang tadi Bung menyampaikan gitu, kadang-kadang ya kita tuh keluar dari ketentuan pemerintah dengan adanya serikat pekerja, artinya kita harus lebih tinggi dari aturan pemerintah gitu ya Bung, kaitan dengan pengupahan segala macam gitu. Nah, strategi apa Bung? Kira-kira perjuangan untuk PUK itu ke depan seperti apa? Contoh upah yang ditentukan tuh UMK itu kayak kemarin 78.000 misalnya 1,58% gitu. Nah, PUK kan tentunya harus lebih tinggi dari itu. Nah, bentuk perjuangan apa kira-kira Bung buat pengupahan di masing-masing PUK itu? Yang jelas yang pertama kan kalau kita melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sangat minim ya, karena standarisasi lah ya, bahwa kehidupan hak layak manusia itu dan kita itu bekerja itu nggak ada di situ. Yang paling pertama perjuangan kita tentunya kita harus mempunyai perjanjian kerja bersama PKB. Itu ada di dalam PKB. Karena gini, PKB dengan undang-undang tentunya sangat berbeda. Di mana adalah PKB perjanjian kerja bersama itu adalah bersifat otonom ya Bung. Karena tidak harus dia mengaitkan dengan undang-undang cipta kerja dan segala macam. Ini PKB ini adalah bersifat otonom dan dia harus bisa dia mengaplikasikan sendiri terkait dengan masalah nilai dan segala macam hasil daripada kesepakatan. Itu adalah lebih aman. Tidak harus kita mengacu kepada undang-undang cipta kerja untuk dia ada kaitannya dengan misalkan dikaitkan dengan undang-undang cipta kerja, tapi yang itu kan sifatnya adalah PKB adalah sifat otonom dan memang dia harus melihat situasi sesuai dengan perusahaannya itu. Makanya kita harus pandai. Gitu ya? Iya, gitu. Nah, terkait dengan masalah upah, bagaimana kita upah? Kan kita kadang-kadang menentukan upah di bawah 1 tahun, ya kan, dan dengan di atas 1 tahun, itu kan kita sering salah mengartikan tuh, ya. Oh, kita harus kenaikan dan sekian. Nah, tentunya kita mempunyai dasar yang sangat mendasar terkait dengan masalah upah yang di atas 1 tahun. Bagaimana sih sebenarnya bentuknya? Nah, itu udah kita kalau di dalam amanat undang-undang itu kan kita melalui dengan struktur skala upah ya. Struktur skala upah. Nah, bagaimana struktur skala upah ini kita harus dibangun? Tentunya harus mempunyai satu kesadaran juga bahwa perusahaan jangan sampai hanya
apa namanya hanya asal buat saja gitu. Iya. Harus disesuaikan dengan diantaranya skill, upskill dan segala macam di perusahaan itu. Sehingga kita bisa menaikkan apa yang dinamakan dengan upah yang berkeadilan. Iya, oke. Bukan karena upah yang tinggi saja, tapi upah yang berkeadilan. Gimana keadilan itu? Dia harus melihat juga kehidupan hak layaknya dari seorang pekerja itu sendiri gitu. Ya, karena prinsip keadilan itu kadang-kadang orang memprinsipkan bahwa keadilan harus sama kan. Tapi pada ya kan ternyata adil itu memang harusnya proporsional dengan kemampuannya masing-masing, kemampuan perusahaan, kemampuan SDM juga kita kan diukur semuanya. Bung, tentunya ini diskusi ini sangat menarik kalau kita bicara mengenai serikat pekerja ya. Satu bulan kita ngobrol nih nggak berhenti nggak selesai. Tapi mungkin satu poin terakhir Bung. Jadi harapan Bung sendiri ya kaitan dengan anggota atau PUK yang tergabung di pimpinan cabang ya ke depan gitu. Selain dari pengembangan sumber daya manusia segala macam, ke depan diharapkan ada kan strategi-strategi tertentu yang mungkin menjadi rekomendasi dari pimpinan cabang kepada PUK supaya PUK itu punya kemampuan yang sama, kurang lebih seperti itu. Ya baik. Terima kasih, ini sangat menarik juga terkait masalah kami tentunya dari pimpinan cabang mengajak kepada kawan-kawan PUK. Kita tidak ada alasan lagi untuk kita terus melakukan koordinasi dan konsolidasi bahu-membahu menjadikan satu, tidak lagi untuk menjadikan suatu perpecahan, karena perpecahan itu adalah satu kunci untuk kita kekalahan. Yang kedua tentunya yuk kita bersama-sama, kita bergerak bersama, berjuang bersama, kita menaikkan pengetahuan melalui sumber daya manusia, baik itu melalui pendidikan, pendidikan formal atau informal. Keduanya kita satu menjadikan kesatuan perjuangan antara dia PUK dengan pimpinan cabang, menjadikan satu, tidak lagi untuk menjadikan suatu perpecahan, karena perpecahan untuk saat ini itu tidak rekomendasi banget. Jadi kalau kita ingin kuat, kita bersatu. Itu kuncinya itu. Oke, terima kasih Bu. Jadi di dalam Undang-Undang tahun 2000 kaitan dengan serikat pekerja, memang di situ tuh pada saat itu kita sepertinya oleh pemerintah diakomodir untuk melakukan atau berserikat gitu, berserikat, berkumpul dan berpendapat itu di pasal di Undang-Undang dasarnya. Kemudian di tahun 2000 itu kebebasan berserikat itu dipermudah lagi. Sepertinya pada saat itu pemerintah itu memberikan kemudahan kepada kita untuk berserikat. Tapi fakta yang terjadi ternyata di situ ada politik adu domba Bung. Akhirnya 10 orang bikin, 10 orang bikin. Namanya politik ya tuh. Waktu itu kita menyambut secara euforia, wah diberikan kebebasan gitu. Padahal di balik semua itu fakta yang terjadi di beberapa perusahaan ya, kalau kita bicara dengan Bung Anto tadi sampaikan bersatu, jadi tidak bersatu tuh, ada beberapa bendera di dalam satu perusahaan. Dan itu ternyata melemahkan gitu, melemahkan dalam perjuangan. Jadi konsepnya bersatu aja susah, apalagi terpecah-pecah gitu. Dan ini menjadi amanat buat teman-teman di PUK, SPKP, SPSI, PT Sumiraba Indonesia yang saat ini Bung, kita alhamdulillah masih tetap solid di dalam satu serikat. Dan yang membanggakan bagi kami semua bahwa 95%-nya itu adalah memang anggota serikat gitu. Jadi kekuatan perjuangan kita itu sebetulnya dari berapa jumlah anggota di perusahaan itu kan gitu ya Bung ya. Nah pada saat mereka bersatu, kemudahan lebih akan mudah gitu kan solid. Karena kekhawatiran perusahaan itu adalah sebetulnya bukan siapa ketuanya, tapi seberapa solid. Karena itu perjuangan itu bukan untuk hanya ketua PUK, bukan hanya untuk pengurus PUK, tapi kita satu untuk semua anggota, kita berjuang bersama-sama. Nah, gitu. Oke ya kawan-kawan, diskusi sangat menarik. Kapan-kapan nih dari tim produksinya produksinya ngoceh gitu, kapan-kapan Bung Anto diundang kembali untuk materi apa tolong disampaikan, nanti kita panggil beliau kembali untuk misalkan memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya di PT Sumiraba Indonesia, umumnya di masyarakat atau PUK di pimpinan cabang atau SPSI Kabupaten Kerawang. Demikian kawan-kawan ngoceh hari ini, semoga bermanfaat, pasti ada ilmu-ilmu yang bisa diambil. Ya, semoga kita yang seperti diamanatkan Bung Anto harus tetap bersatu, karena kekuatan kita adalah dari bersatu. Oke, solidaritas kuat, SPSI hanya satu kata wujudkan. SPKP SPSI berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solid.